yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu fi ardihi was samai. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wassalaman daimaini min yaumina hadza ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar wa tiryaqil aghyar wa tahiba bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Masjid Jami'ul Khairat, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, para shaimin, shaimat, waqafatul muslimin al-kiram yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang sejuk dan berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul di dalam ruangan Masjid Jami'ul Khairat ini, dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Ar-Rasulul A'zam An-Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Ahdanan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, para shaimin, shaimat yang berbahagia sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah masuki hari yang keempat daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah atau bersamaan tahun 2023 Masehi. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa telah kita laksanakan sampai hari yang keempat ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, maunah dan inayah dan istiqamah. Dan semoga Allah selamatkan kita dan semua keluarga kita dari segala kejahatan semua makhluknya. Allah selamatkan dari segala macam penyakit, wabak dan segala bencana, musibah, dan Allah memberi kita rezeki yang halal yang seluas-luasnya sehingga kita dan keluarga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, para shaimin, shaimat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia yang besar, yaitu Allah masih memanjangkan umur kita. Bukan panjang umur Bapak Ibu, ditambah lagi sehat wal afiat. Kemudian Allah sempurnakan lagi, yaitu Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin hadirat sekalian,
Seperti tahun kemarin ni kita berdoa, kita mohon kepada Allah agar kita dapat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Banyak jemaah yang berdoa, memohon dan meminta kepada Allah agar panjang umur sampai ketemu Ramadan tahun depan. Tapi sekalian, banyak juga di antara mereka itu, mungkin mereka adalah keluarga kita, mungkin jemaah masjid kita, mungkin juga jiran tetangga kita, mungkin teman kita. Allah Subhanahu wa taala tidak sampai ke nomor mereka. Jadi belum ketemu dalam bulan suci Ramadan tahun ini, sudah ketemu dulu dengan malaikat Israel. Alhamdulillah kita, Masya Allah, panjangkan umur ada sekalian. Dan ada juga sekarang ni umurnya masih panjang, masih hidup, tapi sakit. Jadi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya mereka berpuasa, mereka tarawih, mereka tadarus. Tahun ini tak bisa. Salah nak tarawih, solat lagi duduk. Boro-boro nak puasa ada sekalian. Nak makan sarah. Di opname di rumah sakit. Nah, kita alhamdulillah sehat. Ada juga yang umurnya masih panjang, masih hidup, sehat, tapi dah ibadat. Tidak puasa. Banyak. Nah, kita alhamdulillah. Jadi 3 ini kita betul-betul merasa mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, yang kedua sehat, yang ketiga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini. Mendapatkan taufik. Mungkin ini agak asing dengannya. Kalau hidayat lah biasa. Coba dengan taufik dulu baru hidayat, apa hidayat dulu baru taufik? Kalau penutup kata di dalam penyampaian biasanya disebut wabillahi taufik wal hidayah. Taufik lo hidayat. Padahal hidayat dulu baru taufik. Hidayat ini kan petunjuk. Petunjuk dari Allah. Itu namanya hidayat. Taufik ini hadirin muwaffaqah. Muwaffaqah itu secocokan, seakoran. Apa kehendak Allah, itu gawe dia. Apa perbuatan dia, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik. Jadi ada orang dapat hidayat masuk Islam, tapi tidak dapat taufik. Maksudnya, dia ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Nah, orang hadir sekalian nak masuk Islam, menjadi orang beriman itu mendapatkan dulu hidayat. Sudah dapat hidayat, menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, lalu mendapatkan taufik. Artinya muwaffaqah antara perbuatan dia dengan kehendak Allah secocokan. Nah, jadi kita sudah mendapat hidayat, alhamdulillah. Dan hidayat kita ni dari nenek puyang kita, dari bapak kita, mak kita Islam, nenek kita, yai kita Islam, buyut kita Islam, alhamdulillah sampai kita Islam. Dan mudah-mudahan anak kita kaget, cucu kita, buyut kita terus sampai ke bawah, sampai hari kiamat semuanya menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tanpa terasa hari ini hari yang keempat kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadir sekalian, kalau kita dipanggil wong, senang tak? Dipanggil. Yang lucu ada kan, kami ada beberapa orang ustaz berjalan. Kami ni banyak Kami beberapa ustaz berjalan. Ada yang manggil, ustaz. Noleh kalau.
Karena apa? Karena yang berjalan ini Ustaz galau. Jadi Ustaz noleh galau. Tapi kalau Ustaz Nurdin, berarti Ustaz Nurdin noleh, yang lain tidak. Tapi kalau panggil Ustaz, ya noleh galau. Bukan. Hadirin sekalian, ini kita dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Masya Allah, kita dipanggil Ustaz ya sudah senang. Mungkin dipanggil apa tuh? Panggil kalau di sini punya PRT. Atau siapa kita dipanggil Pak, Bu. Ini dipanggil oleh manusia. Atau nama kita disebut langsung, ada. Dipanggil langsung, disuruh langsung. Oh, senang kita. Ini hadirin panggilan Allah kepada hambanya, panggilan yang sangat mesra, panggilan yang sangat indah. Dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, dan sebutan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, tinggal masalahnya kita ini ada merasa terpanggil tak? Merasa terpanggil tak? Kalau kita merasa terpanggil ketika kita baca Al-Quran, ketemu ayat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atau ketika kita mendengar ayat ini dibacakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, kalau kita merasa terpanggil, manggil aku ini, maka kita jawab labbaik ya Rabb, aku penuhi panggilanmu. Ya ayyuhallazina amanu labbaik ya Rabb, aku penuhi panggilanmu. Ada apa ya Allah? Ada apa? Kenapa? Allah manggil kita. Tapi ada yang tidak merasa terpanggil. Ada yang, berapa banyak ayat ini kita baca, berapa sering ayat ini dibacakan, tapi kita biasa-biasa baik. Nah, kalau kita tidak merasa terpanggil, atau ketika ini dibacakan kita biasa-biasa baik, berarti kita bukan termasuk allazina amanu. Seperti tadi, kalau jemaah muslim bukan ustaz, jalan sama Ustaz Nurdin, ada yang manggil ustaz, yang noleh siapa? Yang noleh cuman Usnur. Yang noleh cuman Usnur, Ustaz Nurdin. Kamu noleh tak? Noleh tak? Tidak. Nah, kalau misalnya berjalan sama Ustaz Nurdin, ada jemaah yang manggil wong sana kan? Jemaah Masjid Jamil Khairat. Jemaah Masjid Jamil Khairat, noleh tak kamu? Aku noleh tak? Ustaz Nurdin noleh tak? Tidak noleh, aku bukan jemaah Masjid Jamil Khairat. Tidak noleh. Kenapa? Tidak masa terpanggil. Ya dah apa-apalah kalau soal ini. Cuman bukan ustaz dah masalah. Berapa banyak orang-orang yang punya ilmu yang tinggi tapi tidak dipanggil ustaz? Banyak tak? Banyak. Dan berapa banyak orang yang dipanggil ustaz ilmunya biasa-biasa baik. Bahkan berapa banyak ada sekalian orang yang duduk di bawah ini, yang mendengar itu lebih paham, lebih ngerti daripada orang yang menyampaikan itu. Nah, jadi cuma panggil ustaz, dipanggil ustaz ada masalah. Tidak dipanggil jemaah Masjid Jamil Khairat, mungkin kita jemaah masjid lain. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, tapi kita tidak terpanggil, kita merasa bukan panggilan untuk kita, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nah, jadi ada sekalian, jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, atau ketika kita mendengar dibacakan ayat, ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kita merasa betul-betul kita ni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat manggil kita. Ini ayat menyeru kita. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang penting akan disampaikan oleh Allah kepada kita, hamba yang beriman. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Wa bima qalallah, dan aku beriman kepada segala apa yang difirmankan oleh Allah. Amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima qala Rasulullah, dan aku beriman segala apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa panggilan Allah, apa suruh Allah dalam ayat yang
yang kita baca ke tadi surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi Allah mewajibkan hadir kepada kita hamba yang beriman ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini bukan aturan pemerintah, bukan aturan presiden. Ini adalah aturan Allah, syariat agama Allah, perintah Allah, diserukan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, jadi yang merasa dirinya beriman kepada Allah, pasti dia akan menjalankan ibadah puasa, hadirin sekalian. Pasti. Kalaupun dia tidak puasa, berarti ada uzurnya. Kalau untuk ibu-ibu, apa uzurnya? Haid. Apa lagi? Nifas. Apa lagi? Hamil. Menyusui. Ini khusus untuk ibu-ibu. Haid, nifas, hamil, menyusui. Kalau bapak-bapak memang tak ya? Tak ada Kemudian secara umum, lanang betina sakit. Atau musafir. Nah, ini sama. Nah, jadi kalau kita termasuk dalam udhur syar'i, ngapa tak puasa? Sakit nian. Ini sakit pilek. Maksud sakit ini kalau dia puasa, sakitnya itu tambah parah. Ini maksudnya. Jadi boleh tak puasa? Jadi kalau dia puasa, sakitnya nambah parah. Atau kalau dia neruskan puasanya, lambat sembuhnya. Nah, bahkan bagi orang yang sakit seperti ini, boleh tidak puasa. Bukan boleh tak puasa, boleh makan dan minum. Boleh tak puasa, plus boleh tak makan, boleh makan, boleh minum. Oh, jadi berarti saat ada orang tak puasa, tidak boleh makan, tak boleh minum. Ada. Contohnya, semalam waktu tidur lupa pasang niat. Nawaitu sama rodanya lupa. Nyebutkan dalam hati saja aku puasa besok pagi di bulan Ramadan pada tahun ini padukan Allah Ta'ala. Lupa. Pas waktu bangun, azan subuh tadi. Waktu nak tidur, tidak baca niat. Pas terbangun, azan subuh. Berarti tidak berniat. Kalau tidak berniat, sah tak puasanya? Ayo, semua ibadat itu perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, berdasarkan hadis ini, maka setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnah, maka niat itu jadi rukun. Mau wudu pakai niat, mandi wajib pakai niat, solat pakai niat, haji dan umrah pakai niat, zakat pakai niat. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ibadah seperti solat, haji, termasuk puasa tidak berniat, maka ibadah kita ini tidak sah. Jadi andai kata ada satu orang hadirin atau kita lupa berniat, bangunnya terlambat, ada azan subuh, maka puasa kita tidak sah. Puasa kita tidak sah. Nanti setelah selesai puasa, setelah hari raya, maka dia wajib qada. Wajib qada karena tidak sah. Nah, walaupun dia dianggap tidak puasanya tidak sah, dan nanti habis lebaran dia wajib qada, tapi hari itu tetap dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, mentang-mentang kita lupa berniat, berarti puasa tidak sah. Pagi-pagi kita langsung keburi, orang ke masjid dengan ceramah, kita keburi ke dapur. Buka kudung. Alhamdulillah ada rezeki. Tak boleh. Haram hukumnya. Makanya orang yang tidak galak puasa sudah. Tapi awas, jangan makan, jangan minum. Ini sudah tak puasa, tak makan, tak minum pula. Jadi 2 kali dosanya itu. Yang boleh makan, yang boleh. Siapa Ustaz? Yang tadi. Betina, ibu-ibu dalam keadaan haid. Dalam keadaan nifas.
Boleh makan, boleh minum. Ibu-ibu dalam keadaan hamil atau menyusui anak, boleh makan, boleh minum itu. Atau orang dalam keadaan sakit tadi, atau kalau tua, atau musafir. Nah, kamu yang mandi. Waktu bertembok itu, mulutnya mangap. Nah, tahu-tahu banyu masuk, tu tertegak. Batal tak puasanya? Batal. Mentang-mentang puasanya batal, habis mandi, tak, langsung berpakaian, langsung ke dapur, buka kulkas, minum. Uji maknya, ngapa kau? Lah batal tadi maknya. Waktu aku mandi, tertegak, jadi batal, jadi nak minum. Boleh tak? Boleh tak? Tidak boleh. Kalau minum haram. Jadi mana Ustaz? Puasanya batal. Dan nanti qada satu hari setelah selesai Ramadan. Dan di hari itu tetap tak boleh makan, tak boleh minum. Itu kata Ustaz tadi. Dia tidak galak puasa, ya sudah. Tak puasa sudah. Tapi jangan makan, jangan minum. Jadi hukumnya haram. Jadi hukumnya haram makan, minum di siang hari Ramadan tanpa uzur. Nah, jadi kita dipinta oleh untuk puasa. Puasa tu lapar tak? Puasa lapar tak? Yaman tak lapar? Tidak puasa. Aku alhamdulillah Ustaz, aku dah ada rasa lapar puasa ni. Berarti kau tak puasa. Yang namanya puasa pasti lapar. Kalau puasa pasti haus. Kalau puasa pasti lemes, lesu, namanya lapar. Tapi jangan konsen lapar, haus, lemes, lesu. Buntu pula. Jadi begitu dia itu. Lapar, haus, lemes, lesu, buntu. Lapar, haus, lemes, lesu, buntu. Lapar, haus, lemes, lesu, buntu. Ya sudah. Yang itu dia sukanya. Lapar terus dia. Haus terus dia. Lemes terus dia. Lesu terus dia. Yang tak lemak lagi. Buntu. Kalau lapar banyak duit masih lemak. Lapar, haus, banyak duit. Masih ini buntu pula. Sudah buntu kantong. Buntu akal. Dah seset jalan masuk ke lubang buntu pula. Nah, jadi memang kita lapar. Namanya puasa. Memang kita haus. Memang kita lemes, lesu hadirin. Tapi jangan yang ini terfokus di kita. Jangan hanya terfikir, jangan. Jangan. Harus kita konsen kepada ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan ini. Nah, maka dari sekalian orang yang melaksanakan suatu ibadah, apakah itu solat, haji, umrah termasuk puasa ini sama-sama melaksanakan ibadah itu, sama-sama solat, sama-sama haji, sama-sama umrah, sama-sama zikir, sama-sama tadarus Al-Quran, sama-sama menjalankan ibadah puasa seperti sekarang ini. Tapi rasa yang dirasakan oleh setiap orang yang beramal dan beribadah itu tidak sama. Seperti solat subuh tadi, benar? Solat subuh tadi. Solat subuh tadi. Takbir sama Allahu Akbar. Sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Gerakannya sama. Tegaknya sama. Bacaannya sama. Rukuk iktidal sama. Doa kunutnya sama. Salamnya sama. Tapi rasa yang dirasakan oleh setiap orang yang solat tidak sama. Nah, ini dengan ceramah ini. Sama. Yang ceramahnya sama. Sanudin kalau dengan dia tinggal dia. Sama. Tempatnya sama. Tapi yang dirasakan oleh yang duduk dengan ceramah sama tak? Tidak ada yang sama. Ada yang senang. Ada yang senang. Nikmat dia dengan ceramah itu. Dan tak terasa. Tahu-tahu lah sudah selesai. Nah, selesai ceramah. Ada yang duduk ini terbeban. Alah kelamunya ceramah ini. Allah nak metu dak lemak. Tak. Nahan itu. Nahan. Istilah kali ini bebas kita. Yang nak duduk sampai habis, sampai selesai dengan ceramah dia tu. Yang nak balik dia tu. Tak. Emangnya gue pikirin. Nah, tergantung pribadi kita. Tak baca dipaksakan.
Seperti makanan juga. Tak apa-apa kalau pagi ngomong makanan kalau masih kenyang juga ini. Seperti makanan. Makanan kan ada makanan yang kita hobi, ada makanan yang tidak kita hobi. Apa makanan yang tidak kita hobi? Bu, makanan apa yang tidak hobi, Bu? Bu, makanan apa yang tidak hobi? Apa? Hobi galau? Kalau setiap makanan hobi galau ini nikmat apa musibah? Memang makanan banyak, tapi pasti ada di antara makan yang kita tidak doyan. Tak ada, kita dah galak makannya. Mungkin yang makan makanan yang baru-baru ini. Nah, jadi kalau kita tak pulak doyan, makanan tak pulak doyan, ya waktu disajikan tu biasa-biasa baik. Kalau aku ni tidak pulak doyan makanan pagi-pagi ni burgo. Makanan burgo. Burgo gulung ujung kampung ayam jago burgo. Jadi kalau makan burgo, aku tak boleh lagi tak boleh makanlah. Tak salah dia nak nambah jatah, aku tembaklah dia. Karena aku tak boleh hobi. Tapi kalau misalnya Taiwan, dah lambat yang sebelah laju itu. Bagi yang kenangan tu bempek model, ini hobi aku. Nah, jadi ada makanan yang kita hobi, ada yang tidak hobi. Tak masalah soal makanan. Tapi soal ibadah ada sekalian, soal amal apapun itu, seberat apapun itu, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rasa nikmat. Nah, ini kan kadang-kadang kita berdoa semoga diberikan kemudahan di dalam melakukan amal ibadah. Amin. Bagus itu. Tapi kurang sempurna. Seperti orang mau haji, mau umrah. Kita doakan mudah-mudahan bapak, ibu yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah diberikan oleh Allah kemudahan. Diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan. Ya bagus. Tapi kurang. Kurangnya di mana? Kurang menyebutkan kalimat semoga juga diberikan oleh Allah rasa nikmat. Nah ini. Ada orang dimudahkan solat, dimudahkan puasa, dimudahkan tadarus, dimudahkan zikir, dimudahkan haji dan umrah, tapi tidak diberi oleh Allah rasa nikmat. Dia solat, tapi tidak nikmat. Waktu solat butuh tu, wah panjangnya doa. Panjangnya ayat ini. Sabihis mana lah kelamunya pula lambat pula. Dia solat, tapi butuh. Ada tak itu? Ada. Ini solat Isya malam Jumat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Alah panjangnya. Alah kepanjangnya di belakang. Oleh makmun yang panjang. Wadduha panjang. Jadi kena tu kuliah kulhu tu lah. Kata guru aku, Zaidul Walid Al-Habib Ada Illallah Al-Ustaz Ahmad Abdullah Habsyi. Kuliah kulhu masih panjang. Jadi kuliah ayyuhal kafirun Allahu Akbar. Nah, aku gitu. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Bukan Allahu Samad. Allahu Akbar. Kadang ni cari ni kan, apalagi solat tarawih. Di mana masjid imamnya cepat baca ayat. Di mana musalla yang imamnya baca surah pendek-pendek. Kalau kita sini imam biasa ya apa imam hafiz. Imam biasa. Imam biasa. Ada masjid dulu imamnya biasa jemaah-jemaah jadi imam. Karena masjid sudah direnovasi, lah bagus, lah besar, lah megah, lah mewah. Saya ucap Masjid Jamil Khairul ini. Alhamdulillah, dulu lain waktu ceramah itu. Setelah direnovasi, akhirnya nak puasa, pengurus sama jemaah rapat. Mana ini? Jangan masjid baik kita tingkatkan, bangunannya kita baguskan.
Kalau baca solat tarawih tahun ini meningkat juga. Biasanya tidak khataman. Biasa kita tidak khataman. Kalau baca puasa tahun ini khataman dalam solat tarawih. Oh, yang setuju. Nah, bagus ini. Alhamdulillah ada. Kita minta gagak imam yang hafiz Quran. Setuju. Tapi banyak juga yang mati. Pada waktu nak salat tarawih, biasa di masjid, tak di masjid lagi. Nyari tempat lain kenapa? Mati aku salat situ. Aku nak nyari masjid langgar yang biasa yang bukan hafiz. Nah ini. Ya kita tak boleh nyalakan. Ada mak mana dia ni imannya mak mana, jangan. Ini pribadi orang satu-satu ni beda sama kita. Ada satu sama lain pasti beda. Nah, yang jelas kita secara pribadi kita mohon kepada Allah, ibadah apapun kita minta kepada Allah, pertama diberikan kemudahan, yang kedua kita minta diberikan rasa nikmat melakukan ibadah itu. Nikmat, solat nikmat, haji nikmat, puasa nikmat. Haji, jangan kita kira Bapak Ibu, orang yang haji itu masuk nikmat galau di sana. Dah. Ada yang tak nikmat. Baru 3 hari di Mekah nanya kapan balik. Baru 3 hari di Mekah. Tak lemak sini. Tak lemak Kapan balik? Haji lagi belum. Wukuf belum. Di Mina, di Muzdalifah belum, melontar belum. Baru 3 hari. Nyampe di Mekah dah betah. Kapan balik? Nah, kapan balik? Oh ya Allah. Ngapa Ustaz itu? Aku tak tahu. Yang jelas tidak diberikan oleh Allah rasa nikmat. Tapi bagi orang yang diberikan oleh Allah rasa nikmat, seperti di solat nikmat, zikir nikmat, baca Quran nikmat. Baca Quran tu cuma nak 1 mikra' baik baca Quran, nak 1 mikra'. Tahu-tahu nambah 2. Sudah 2 nambah lagi 3. Hadirin, mohon maaf. Kita tadasan di sini masjid. Biasa kalau tadasan 1 mikra' tak? 1 mikra'. 1 mikra' kan selesai kan? Ada tak yang jemaah kita tadarus ini nambah lagi 2, 3 ada tak? Banyak dah. Jangan marah gitu. Kalau kedemennya. Habis kan? Tentu nambah lagi. Jangan marah. Kenapa? Waktu nikmat. Biarlah. Kita nyimak baik. Lemak nyimak, lemak maco. Lemak nyimak, lemak maco. Jadi waktu kita nanya model macam ini, jemaah nunjuk perbandingan. Jemaah, apa Ustaz? Lemak nyimak apa lemak maco? Dia jemaah tu, Ustaz, aku nak nanya. Nanya pula. Lemak nyingok apa lemak makan? Kita nanya lemak nyimak apa lemak maco? Jemaah diam. Langsung yang mana nanya? Ustaz, nanya. Silakan. Lemak nyingok apa lemak makan? Lemak apa? Lemak nyingok lemak makan. Namanya itulah Ustaz ujungnya. Kita tu galak tak ada Ustaz ya. Kita galak tak ada kerana nak maco. Nah, nak maco. Kendak hati tu sudah jadi dah. Saudara kalau hati nyambung lain pula. Dah luar dia nyambung 3-4 mikro ni. Ajak baca itu wong nikmat. Nah, cuma ada yang nyambung macam itu, yang 2-3 tu. Memang ngaji tu dia tu bukan dia lemak maconya. Yang lain juga lemak nengernya. Yang jadi masalah ini dia lemak maconya. Cuman orang yang lain tak lemak nengernya. Ada tak model macam itu? Ada. Nah, biasa yang model mak itu, mudah mengajar. Dia terabas pas baik, panjang pendek terabas pas baik. Cuman kalau dibantah mudah mengajar. Tapi kalau dia mengajar, dia tak datang. Aman tak datang, ni dia kata dia datang awak kopi susu. Dia datang awak pisang goreng. Tak? Dia datang awak pempek. Cuman ngajinya tak galak, nak
nak satu mikot, dua mikot, paling tak 3, 4. Cuman dia lemak macamnya, kita tak lemak nengennya. Yang panjang pendek tak pas-pas. Kalau kita bantah, tidak datang 3 malam, tak muncul tu. Tak. Selama 3 malam, tak ganti kopi susu. Lah, ganti oh jadi hendaklah dia tak pas-pas dah. Kita benda gedewek baik. Tak. Arin. Nah, jadi nikmat. Nikmat. Nah, jadi akhirnya kita alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang. Alhamdulillah Allah masih beri kepada kita nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah Allah masih beri kepada kita nikmat taufik sehingga kita dapat menjalankan berbagai macam amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah di suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah Allah beri kepada kita rasa nikmat setiap kita menjalankan amal ibadah ini. Harapan kita dan sekalian, sebagaimana Allah berikan kepada kita rasa nikmat ketika kita melaksanakan amal ibadah, nanti pada saat ketika malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita akan meninggalkan alam fana ini. Kita akan meninggalkan dunia, kita akan meninggalkan keluarga kita semuanya, meninggalkan harta benda kita, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Pada saat itu kita betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar suyuf wal mukhtalif syada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia wa falimam darussalam khassah min buldan muslimin nama innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum.